Hai teman-teman, balik lagi bareng aku. Sekarang aku mau nyeritain perjalanan kehamilan aku dari trimester pertama sampai trimester kedua ya teman-teman. Sebelum lanjut ke pembahasannya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Nah langsung aja ya teman-teman, aku mau cerita. Pertama kali aku tahu aku hamil itu rasanya seneng banget ya, pastinya semua orang juga pasti ngerasain seneng banget. Kalau udah nikah pasti pengennya kan cepet-cepet punya anak gitu ya. Nah aku pas tahu hamil udah telat 3 hari aku cek ke bidan. Pertama dites pack dulu ya, udah dites pack kan garisnya 2 cuman samar-samar. Nanti aku liatin di sini garis 2. Nah udah gitu malamnya atau sorenya, pokoknya sekitar udah maghriban, nah aku ke bidan mau cek kandungan. Ternyata baru ada penebalan dinding rahim aja. Katanya ini kehamilannya sekitar 4 minggu, jalan mau 5 mingguan gitu. Udah nih singkat cerita udah ya. Nah pas 6 minggu 5 hari tuh aku pendarahan teman-teman, banyak banget pendarahannya, lumayan. Cuman nggak apa sih, darahnya tuh nggak ngegeblek gitu loh ngerti kan, nggak ngegimpal gitu, pendarahannya cair kayak kayak kita menstruasi aja kayak gitu. Nah aku periksa lagi lah ke dokter kandungan, memutuskan periksa ke dokter kandungan, dan ini hasil USG-nya, kalian lihat teman-teman. Nah di sini tuh keterangannya tampak janin namun detak jantung belum jelas, jadi masih diragukan. Terus katanya janinnya tuh nempel banget ke dinding rahim aku sampai aku apa sih, pendarahan kayak gitu ya. Nah udahlah, terus 2 minggu kemudian aku suruh cek lagi, suruh USG lagi ke dokter kandungan. Itu minggu ke berapa berarti, 9 mingguan. Nah kebetulan hasil USG-nya nggak tahu, aku lupa nyimpan itu yang kehamilan 9 minggu, tapi ada fotonya, nanti aku liatin fotonya aja ya teman-teman. Nah pas udah kehamilan 9 minggu, alhamdulillah apa sih, detak jantung janin udah ada teman-teman. Nah aku senang banget. Aku juga sekalian periksa kandungan, dicek kan pendarahannya masih ada apa enggak, takutnya kan kandungannya nggak ada gitu atau gimana ya teman-teman. Nah udah gitu aku tahu itu tuh pas periksa kandungan yang 9 minggu tuh, itu pas mau lebaran, H-5 hari mau lebaran, kalau nggak salah H-5 hari mau lebaran. Nah siangnya aku periksa kandungan teman-teman. Nah sore harinya tuh aku pendarahan banyak banget, lebih banyak dari yang pas aku periksa kandungan pertama yang 6 minggu itu, yang pas ke dokter pas aku pendarahan pertama. Nah yang kedua itu aku lebih banyak lagi. Panik dong, semuanya panik karena satu keramik gede gitu itu ada darahnya teman-teman. Sampai panik, sampai gak tahu harus gimana karena rubah posisi sedikit aja darahnya tuh keluar gitu. Aku cuman geser sedikit badan darahnya keluar, geser sedikit badan darahnya keluar, dan aku panik kan, langsung aku nelpon suami aku, ini gimana pendarahan mama. Aku panik karena pas saat kejadian itu kebetulan aku lagi ada di rumah mama karena kan mau buka puasa ya. Nah terus suami aku lagi kerja juga, buru-buru pulang, langsung beliin aku obat penguat kandungan lagi. Karena pas periksa usia kehamilan 9 minggu pas siang itu aku nggak dikasih obat penguat kandungan lagi karena kata dokter ya udah bagus, janinnya udah sehat, udah bagus gitu ya, detak jantungnya udah ada, ya udah aku jadi nggak beli obat penguat kandungan lagi. Taunya itu sore-sore aku malah pendarahan yang lebih banyak. Masya Allah banget, ya Allah. Udah ya, sekilas itu yang
usia kehamilan 9 minggu. Nah terus aku periksa lagi teman-teman ke bidan biasa. Kan kalau ke bidan biasa di aku itu ada loh USG-nya. Kan harusnya kalau bidan nggak ada USG ya. Cuma kebetulan ada, bidannya punya USG-nya. Cuman dia nggak bisa print. Udah baik-baik aja. Ya udah aku jadi nggak ke dokter dulu pas saat itu. Pokoknya trimester pertama tuh aku ke bidan sama dokter kira-kira untuk USG 5 kalian. Kan harusnya, karena aku saat itu pendarahan, jadi aku memutuskan untuk 2 minggu sekali periksa, karena kan dianjurkan juga sama dokternya. Ya udah aku nurut-nurut aja ya teman-teman. Nah keluhan-keluhan yang aku rasain selama trimester pertama tuh masya Allah banget. Aku sampai mual muntah parah, terus aku juga ngerasain morning sickness, terus aku jarang mandi, jarang beres-beres rumah, karena itu tuh bener-bener malesnya tuh minta ampun gitu. Sampai aku gak makan nasi sampai 4 bulan. Bayangin, aku gak makan nasi sampai 4 bulan. Terus aku juga nanyain kan ke dokternya, katanya nggak apa-apa kalau trimester pertama biasanya wajar kayak gitu. Terus kata dokternya tuh asal kita masuk makanan aja dulu, yang penting nggak usah mikirin nutrisinya. Nah nanti kalau udah trimester 2 keadaan kita udah mulai membaik, baru kita mentingin nutrisi buat dede bayinya. Jadi aku pas trimester pertama dibantu sama susu, walaupun itu aku jarang ya minum susu karena gimana ya, males aja gitu bawaannya. Padahal kan itu harusnya wajib ya. Cuman nah kalau sekarang aku minum susu teratur setiap hari, mau itu pagi atau malam aku selalu nyempetin minum susu kalau pas sekarang. Nah pas trimester pertama itu aku jarang banget minum susu. Makan udah asal masuk aja, aku makan bakso, makan mie ayam, makan yang kayak gitu, makan mie instan. Kan harusnya ada yang bilang kan nggak boleh, cuman daripada nggak ada yang masuk ke tubuh aku, malah janinnya kan takutnya kenapa-napa. Nah aku lebih mementingkan ya udah asal masuk aja dulu, kita nggak usah mentingin nutrisinya, itu belakangan. Nanti kalau aku udah bisa makan nasi lagi, baru aku mentingin nutrisi. Nah udah gitu lanjut ke trimester kedua ya teman-teman. Mual muntah udah mulai hilang dari usia kandungan 4 bulan tuh udah jalan membaik gitu ya. Nah pas 4 bulanan aku udah mulai sedikit makan nasi. Aku usahain makan nasi biar masuk, karena kalau nggak aku pertamain makan nasi itu pasti nggak tahu mau sampai kapan aku nggak makan nasi teman-teman. Nah oh iya, BB aku di trimester pertama itu turun drastis, turun sekitar 3 kilo 5 kiloan kalau nggak salah. 5 kilo dari BB aku semula 55, kalau nggak salah jadi 50 kilo teman-teman pas trimester pertama, nggak tahu kenapa. Nah pas trimester kedua aku cek lagi, BB aku naik drastis. Cuman kata dokternya itu bagus ya teman-teman, karena kan trimester kedua aku udah mulai bisa makan nasi, udah enakan gitu ya. Terus nah di trimester kedua ini jenis kelamin bayinya udah mulai kelihatan. Nah aku penasaran banget jenis kelamin anak aku tuh apa. Perkiraan sih katanya cowok. Ya nggak apa-apa, yang penting sehat aja ya. Semoga aku bisa lahiran dengan lancar, aku bisa lahiran normal. Terus juga aku ngerasain gerakan janin itu usia kandungan 16 minggu. Kalau pas 16 minggu tuh kayak dug gitu. Aku udah ngerasain tuh yang kayak gitu. Kebetulan kan ini kehamilan kedua aku. Jadi aku udah mulai ngerasain gerakan janin lebih awal. Nah pas sekarang tuh usia kehamilan berapa ya, 20 minggu, anakku udah lincah banget, udah nggak bisa diem, udah gerak-gerak, udah pokoknya di perut aku udah
lincah teman-teman. Nah, terus kan ada yang bilang kalau yang tadi aku sebutin ciri-cirinya itu bisa jadi anak cewek. Bener kan? Karena katanya kalau hamil anak cowok itu kebo. Hamil kebo kayak nggak ngerasain muntah, nggak ada morning sickness, pokoknya nggak ada hal-hal yang berbau apa yang aneh-aneh, jadi kayak nggak ngerasa hamil gitu. Sedangkan aku yang kata dokter di USG anaknya cowok lagi, itu tuh aku ngerasain mual, muntah, segala macem halnya. Cuman kebetulan kalau kakaknya itu enggak ya. Kalau kakaknya emang iya, kakaknya aku hamilnya hamil kebo kalau kakaknya, dan itu cowok. Terus ini yang kedua, katanya aku hamilnya cowok lagi, tapi aku merasakan gejala-gejala yang seharusnya katanya itu hamil anak cewek. Cuman kan itu kata dokter juga belum pasti kan kalau itu emang hamil anak cewek atau itu anak cowok gitu. Jadi gejala-gejala itu tuh nggak pasti teman-teman, mau itu anak cewek ataupun anak perempuan. Itu gimana kitanya, kalau kitanya kebetulan ya mual, muntah gitu-gitu, ya udah kita pasti ngerasain. Cuman kalau enggak ya enggak gitu teman-teman. Nah, itu dia tadi sharing dari aku tentang kehamilan trimester pertama sama trimester kedua. Nah, oh iya, yang ini hasil USG trimester kedua. Aku belum USG lagi ya, nanti USG lagi minggu depan insya Allah. Aku mau USG 4 dimensi teman-teman. Doain ya, dede bayinya sehat terus. Terus juga aku mau bilang makasih semuanya yang udah nonton video aku hari ini tentang sharing-sharing kehamilan yang aku rasain di trimester pertama sama trimester kedua. Jangan lupa subscribe, komen, dan like ya. Terus juga kalian jangan lupa tetap selalu bersyukur, dan yang belum dikasih keturunan semoga Allah cepat kasih kalian keturunan yang lucu-lucu dan ganteng cantik. Terima kasih semuanya. See you.